di sekitar maghrib ya di Indonesia. Tapi masih ada manasiknya sih Uma, mungkin besok gitu. Kalau manasik udah selesai ya, manasik udah dari jauh-jauh hari, cuman ada walimatus safar ya mungkin. Jadi nggak keluar kerudung rumah? Ya Bismillah. Oke, Oma, langsung aja hari ini lagi ada ngisi tos Iya, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini tuh ceramah terakhir sebelum saya pergi haji sebetulnya. Jadi memang pergi haji ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena akan meninggalkan Indonesianya cukup lama. Jadi insya Allah 12 Juni ini memang udah hari terakhir banget untuk pergi haji ya. Insya Allah saya akan berangkat haji sama adik saya Cindy dan juga Ricis. Dan rencananya memang 1 bulan akan ada di sana. Oleh karena itu saat ini saya sendiri justru memang kita lagi sibuk banget karena menyelesaikan semua urusan-urusan sebelum kami terbang ke Mekah Madinah lah gitu. Kemudian untuk saya pribadi setelah nanti dari Mekah langsung ke Mesir sebetulnya, karena ingin mengurusi visa dan sebagainya. Anak-anak nanti akan menyusul dari Indonesia sama bapaknya menyusul langsung ke Mesir juga karena mereka udah harus masuk kepada ujian-ujian di sekolahnya gitu. Walaupun nanti insya Allah kami akan kembali dulu ke Indonesia baru nanti belajar atau tinggal yang sesungguhnya nanti di bulan September. Jadi cukup lama meninggalkan Indonesia sehingga banyak hal-hal yang harus diberesin lah. Salah satunya hari ini kajian terakhir sebelum pergi untuk menunaikan ibadah haji insya Allah. Tanggal berapa sih Oma untuk berangkat tahun? Berangkat haji itu tanggal 12 Juni insya Allah di sekitar maghrib ya di Indonesia. Tapi masih ada manasiknya sih Uma, mungkin besok gitu. Kalau manasik udah selesai ya, manasik udah dari jauh-jauh hari, cuman ada walimatus safar ya mungkin karena ini kan pertama untuk Ricis, jadi memang beliau mengatakan mau buat acara syukuran lah walimatus safar doa gitu. Insya Allah nanti akan dibuat juga karena kata Ricis meminta doa dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, dari para masyayikh gitu. Jadi memang ini pertama buat beliau, jadi beliau memang pengen didoain banyak. Keberangkatan tahun ini sama adik-adik juga, terus sama ini sudah direncanakan atau memang keinginan dari Ricis juga sih? Kalau untuk pergi haji itu sebenarnya memang udah dari tahun-tahun sebelumnya memang pengen pergi haji ya, cuman alhamdulillahnya di tahun inilah baru dipanggil oleh Allah ya, baru diberikan kesempatan. Kalau saya pribadi karena memang jadi petugas kan, jadi memang insya Allah sih tiap tahun gitu karena bertugas di sana gitu. Jadi ya alhamdulillah untuk adik-adik mereka karena saking bahagianya ya banyak persiapan lah, banyak pertanyaan-pertanyaan ntar kalau ini gimana itu gimana gitu. Jadi ya alhamdulillah 3 perempuan ini kami meninggalkan anak-anak ya. Dan kadang kalau ibu-ibu ini kan agak-agak berat tuh ninggalin anak ya. Itu kayak Ricis juga agak berat ninggalin anaknya, Cindy juga berat ninggalin anaknya, saya juga begitu. Cuma kan ini ibadah haji ya untuk melengkapi rukun Islam, jadi ya walaupun sempat melo-melo ninggalin anak nih, tapi insya Allah lah mudah-mudahan lancar ibadah hajinya. Udah diwanti-wanti sih, bukan kemarin kan serangan jantung karena banyak hal ya, salah satunya ibu tuh sakit banget itu karena kurang minum, kepanasan, kurang tidur gitu. Jadi ibu tuh mewanti-wanti anak-anak nih untuk jangan dehidrasi ya gitu, makanannya cukup, tidurnya cukup gitu. Betul di sana ibadah kita semangat, cuman harus waktunya tidur, waktunya istirahat gitu, kayak gitu sih paling wanti-wantinya. Dengan waktu yang cukup lama nih Uma. Lama banget ya, aku sampai akhir Juli. Jadi anak-anak mungkin dititipin ke ibu atau ke siapa gitu? Kalau untuk anak-anak saya kan saya pergi aja saya sendiri, jadi ada suami ada di rumah, jadi suami sama anak-anak ada di Jakarta. Cuma nanti di awal Juli suami dan anak-anak akan terbang ke Mesir juga karena kita mau prepare untuk tempat tinggal kami di sana seperti apa. Anak-anak juga udah mulai masuk ujian. Saya pribadi udah ujian sih kemarin masuk kampus gitu. Jadi ya rencananya memang ya berat ya, ninggalin tanah air, ninggalin kerjaan kita juga semuanya di sini, dakwah juga di sini gitu. Cuman kita berpikir nggak apa-apa lah untuk menuntut ilmu, ada hal yang harus dikorbankan dulu untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, mendapatkan manfaat yang lebih besar gitu.
Insya Allah nanti menyusul juga kok anak-anak lainnya, kan memang saat ini yang pindah kan baru saya, Maria dan Khadijah kan. Tapi nanti menyusul dan waktu dekat menyusul juga anak-anak lain insya Allah. Mungkin sedikit soal kemarin perayaan ulang tahun ibu kan Iya. yang ke-60, mungkin seperti apa saya senangnya kan soal tahun kemarin kan Iya, Masya sempat Allah. sakit juga gitu. Ibu alhamdulillah Allah karuniakan usia ke 60 tahun, alhamdulillah. Sebenarnya bagi kami tuh ngasih hadiah tuh nggak mesti hari ulang tahun sih, karena kita tuh kapanpun ya bisa ngasih hadiah gitu. Cuman kemarin Ricis bilang, ayo kita mau udah lama nih nggak kumpul-kumpul di rumah Boki gitu. Jadi ya udah buat di rumah saya makan-makan sederhana. Terus ya kita bersyukur ya akan apa yang sudah ibu alamin setahun yang lalu. Tak terasa musim haji tahun lalu loh. Semua terlihat di depan mata kepala saya gimana keadaan ibu yang udah dingin badannya, udah pucat, yang berhenti nafasnya, ventilator dan sebagainya, sampai sekarang bisa sehat lagi seperti nggak terjadi apa-apa. Itu bagi kami sih itu keajaiban luar biasa. Jadi kemarin kita secara sederhana ya seneng lah bisa kumpul lagi sama adik-adik, karena sebenarnya kita agak sibuk kan, masing-masing kita punya kegiatan masing-masing. Cuman kemarin kumpul sama keluarga, bikin ibu bahagia, ada pengajian juga di rumah sama santri-santri. Itu kebahagiaan tak ternilai bisa berkumpul dengan Memaknai keluarga. lebaran haji tahun ini seperti apa sih? Iya. Bapak tadi bilang tahun lalu ibu sempat sakit. Iya, memaknai lebaran haji tahun ini. Tadi juga habis kajian yang banyak nangisnya juga ya. Maksudnya, ya alhamdulillah Allah izinkan lagi untuk bisa pergi haji lagi, dan kali ini hajinya berbeda, yaitu dengan adik-adik. Bisa berkumpul dengan saudara-saudara itu mahal loh teman-teman semua. Maksudnya nggak semua orang kan Allah kasih kesempatan bisa kumpul bareng gitu, bisa ibadah bareng. Nah ini bagi kami nih momen yang betul-betul luar biasa yang Allah berikan kesempatan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa pergi haji sama keluarga ya, amin rabbal alamin. Jadi ya bahagia karena selama 1 bulan akan di kamar terus aja bertiga, kayak kami dulu kecil gitu. Kami dulu kecil kan di kamar bertiga aja, nah sekarang udah segede-gede ini ya kami di kamar lagi haji bertiga lagi gitu. Jadi tanpa anak-anak, tanpa siapapun gitu kan. Jadi sangat-sangat apa ya, waktunya tuh intimate lah untuk kita bertiga. Jadi adik-adik juga bilang kita senang banget akhirnya kita bisa bareng bertiga gitu. Mungkin bisa Pertimbangannya kemarin kenapa bertiga? Hajinya kenapa bertiga? Kalau saya kan memang bertugas ya. Nah kalau adik-adik ini memang ya alhamdulillah Allah panggilnya tahun ini alhamdulillah gitu. Jadi memang kalau ibu kan udah selesai kemarin gitu, suami juga udah, jadi ya tinggal adik-adik ini, mereka juga udah wajib haji kan, jadi ya harus berangkat haji gitu. Berarti mengulangi waktu masih gadis gitu. Iya dong, waktu kecil-kecil kan kami bertiga di kamar. Nah sekarang momen itu udah nggak pernah lagi dilewatin. Kalau kemarin kan umroh iya bareng-bareng, tapi kan sama anak-anak, ada anak-anak gitu. Nggak cuma kita bertiga. Tapi kali ini berbeda karena cuma kita bertiga, dan mereka bilang pokoknya Mbak Oki jadi itu deh, jadi private ya, jadi pembimbing private kami. Udah tenang aja, tenang. Selain wisata rohani mungkin mau ngelakuin apa aja nanti bertiga sama adik-adik di sana. Adik-adik cenderung lebih tenang karena kan kakaknya ada sama dia terus gitu. Jadi ya kata saya lah udah tenang aja, bareng-bareng sama Boki gitu. Itu jadi tour guide pribadi. Iya, tour guide pribadi buat mereka. untuk kurbannya nanti gimana? Ya, kurban Tetap di sini tuh. kurban di pesantren. Kurban tetap ada di pesantren, kan anak-anak kita juga ada di sini semua kan. Jadi tetap lebaran Idul Adha itu kami ini kan ada pesantren kan teman-teman semua. Sementara kalau lebaran itu kan banyak sekali anak-anak pesantren yang nggak pulang kampung, apalagi lebaran Idul Adha. Sehingga ya harus meluangkan waktu bersama-sama dengan teman-teman di pesantren. Jadi untuk keluarga kami sendiri yang nggak pergi haji itu semuanya akan ada di pesantren. Kurban, maksudnya anak-anak tuh kan memang seneng ya untuk ngelihat hewan-hewan kurban itu, semuanya udah Ricis juga udah taruh sapinya ada di pesantren dan teman-teman lainnya lah. Jadi keluarga kami yang nggak berangkat haji itu akan berada di pesantren di hari raya Idul Adha. Ada berapa hewan kurban mungkin Mbak? Hah? Ada berapa hewan kurban? Saya nggak tahu ya, di pesantren ada beberapa, tapi itu sudah memberikan hewan kurbannya ke pesantren gitu. Uma, tahun ini tuh banyak cobaan dari luar sana nggak sih untuk keluarga Uma sendiri gitu, dan keluarga besarnya kayak Ricis, adik-adik dan semua. Makanya kalian kompak untuk beribadah lebih. Kalau untuk ibadah umroh atau ibadah haji, apalagi untuk haji ya saya pikir memang udah wajib untuk Ricis sama Cindy ya. Jadi sebenarnya memang udah di plan jauh-jauh hari sih untuk ibadah haji ini. Ya alhamdulillah Allah berikan rezeki kesempatan, mudah-mudahan nyampe ya sampai ke sana ya, karena kan banyak orang kejadian pergi haji tapi nggak sampai ya. Mudah-mudahan sampai lah, doain aja semoga dapat haji yang mabrur, haji yang sehat tuh paling penting ya Allah, karena tahun lalu tuh jemaah haji yang meninggal itu banyak dari Indonesia itu teman-teman semua.
aduh masya Allah luar biasa lah ya, haji itu berat ya, jihad kan, sedang berjihad kita ya, jihad fisabilillah gitu, jihad secara harta, jihad secara jiwa, jihad secara badan, lelahnya luar biasa. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua, semoga semuanya sehat. Sebenarnya agak-agak trauma sih, saya masih keinget tahun lalu ya gimana ibadah haji saya itu terasa perih gitu, karena kan ibu di ICU kan pada saat itu. Mudah-mudahan selalu ada banyak cerita di ibadah haji. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan ibadah haji tahun ini insyaallah. Tapi Uma, untuk sebelum berangkat haji juga Ricis juga banyak cobaan juga nih. Katanya kemarin sempat ngadepin ke Polda ya untuk. Aku justru malah nggak tahu apa-apa itu. Aku malah taunya justru hari ini sebenarnya. Iya. Ya Tapi gitu. mungkin Kak Ricis pernah cerita nggak sih? Nggak tahu, aku malah nggak tahu. Justru taunya hari ini aja. Tapi menjalani- Cobaannya ada yang ini ke keluarga juga sampai menyerang ke keluarga. Merugikan keluarga juga. Mengancam gitu. Efeknya ke keluarga Aku juga. nggak komentar soal itu. Tapi menjalani artinya menjalani ibadah haji dengan adanya cobaan seperti ini mungkin Kalau ibadah haji mah wajib ya, maksudnya wajib bagi orang-orang yang mampu. Jadi mau dalam keadaan apapun, kalau memang udah mampu ya harusnya pergi haji, jangan ditunda-tunda. Ini juga saya ingin nyampaikan kepada teman-teman semua. Pengalaman yang saya lihat tuh ibadah haji kan berat banget ya teman-teman semua, udah panas ya minta ampun gitu, wah luar biasa, udah jalannya jauh berkilometer. Jadi kan kemarin banyak lansia yang meninggal dunia ya karena sesak nafas dan sebagainya. Makanya saya bilang sama adik-adik, mumpung masih muda-muda ada rezekinya, nggak boleh haji itu ditunda-tunda karena berat banget haji itu, berat banget. Kadang-kadang ada yang nggak dapat tenda, nggak dapat makan, kan apapun bisa terjadi ketika haji itu, ujian kesabarannya dahsyat banget. Jadi itu juga saya motivasi adik-adik saya. Kemudian mereka bilang iya kita harus pergi haji ya gitu, mumpung lagi kuat, lagi sehat, lagi muda gitu. Teman-teman juga nih daftar nih haji nih, walaupun belum berangkat, daftar dulu, ntar berangkatnya kan berapa tahun lagi gitu, karena wah luar biasa beratnya haji itu. Masya Nah, Allah. makan mungkin cobaan juga nih sebelum berangkat haji Ricis. Mungkin kondisi Ricis sekarang seperti apa? Baik-baik aja. Dengan harga kata 300 juta, emang bener nggak sih? Tahu itu. Udah apalagi udah tapi belum? Uma, Kan anakku di mobil nih. Iya, tapi Ricis sendiri menghadapi ini semua gimana sih? Dia Tanya terlihat sama kurus orangnya. banget Uma. Tanya sama orangnya. Pokoknya kami udah fokus dan berbahagia, bersemangat untuk menjalankan ibadah haji. Udah pada sibuk-sibuk mereka tuh udah pada sibuk, ini rangkaiannya gimana sih Mbak Oki, rangkaian ibadah hajinya gimana gitu ya. Mereka udah manasik tapi tetap aja harus di privatein lagi gitu. Kak, Tapi nanti ngeliat Ricis nih, kalau kita belakangan ini baik tertimpa masalah juga, terus hari ini juga yang ya masuk ke doain. Polda. Teman-teman juga banyak masalah, gak kelihatan Ngeliat aja, dia nggak sekuat disorot. ini- ngeliat dia sekuat ini bagaimana sih Kak? Dia sebagai Ya, alhamdulillah. Sebagai Alhamdulillah ala kakak kulli hal, gitu, segala puji gimana? bagi Allah untuk semua keadaan. Ya gitu ya. Nah, Oke mungkin ya? Mama melihat ini Rian mungkin katanya udah mulai move on nih dengan selebgram juga seperti apa? Ya, Dekat- gimana? dekat Banyak sama yang selebgram, sama iya. ke aku. Banyak yang TW deket-deketin emang gitu. Jepang gitu dia. Aku Iya. tidak tahu, nggak tahu beneran. Aku tuh nggak buka-buka gitu. Tapi komunikasi dengan Rian masih nggak sih? Masih ya. Insya Allah, namanya ada Moana. Moana itu kan adalah perekat semua keluarga gitu. Ya nggak? Bagus kan jawabanku? Menguatkannya seperti Udah apa ya. sih Uma? Oh, Uma ini cara aku- menguatkan Ricisnya sendiri bagaimana sih sebagai kakak yang terdekat juga kan? Tuh anak udah nungguin di rumah, udah panggil. Udah Pak Produser ditanyain tuh ya. Udah ya. Video sama fotonya itu katanya Aku kan nggak tahu video pribadi. apa. Itu bagaimana sih Uma, dan ketakutannya Ricis sendiri seperti apa gitu? Katanya Oh, kan dengan kalau- ancaman video dan Oh enggak, foto. kalau foto itu kan kadang-kadang kan kita ini kan ada foto yang kita nggak pakai jilbab kan. Kadang-kadang kalau perempuan-perempuan kita pakai jilbab, cuman kan kadang di foto itu kadang-kadang kita suka iseng foto nggak pakai jilbab, itu aja sih sebenarnya. Oh, jadi karena tidak pakai hijab dan diancamnya seperti itu yang Nggak tahu aku disebarkan. ancamannya apa, tapi kalau fotonya itu ada foto yang nggak pakai jilbab gitu aja sih. Gitu. Kok bisa sebagai Nggak tahu. HP-nya dikasih ke orang terdekat. Aku nggak tahu Mbak. Aku Mungkin tidak Ricis tahu. juga belum pernah cerita gitu. Aku tidak mengerti dan tidak tahu. Jadi sudah kan senyum-senyum kan? Udahlah. Kejadiannya kapan sih Uma? Nggak tahu Mbak. Tadi nanya-nanya mulu Pak Produser. Ini kan data pribadi sampai nomor rekening tahu gitu. Aku Ini nggak kan ngerti. bahaya, gitu maksudnya. Bisa bocor gitu apa? Bisa Emang kan masih yang lebih ngerti, aku gaptek malah. Emang Bisa gimana cari caranya ke bisa orang-orang bocor? terdekat nggak sih? Ya mungkin ada pernah Akses dari spill HP akses yang dari pernah orang terdekat. dikasih. Iya. Gitu. Ricis itu orangnya suka bagi-bagi barang-barangnya dia. Jadi aku nggak tahu, mungkin ada handphonenya yang mungkin dia pernah kasih sama siapa gitu. Nggak tahu, aku nggak ngerti. Karena Ricis itu banyak sedekah handphone ke pesantren.
Maksudnya bukan orang pesantren ya, nggak maksudnya. Nah, ada beberapa yang disediakan ke pesantren, kemana gitu. Cuman aku nggak tahu sih. Tapi atas nama Jeki itu Uma kenal? Nggak tahu. Bingung kan ngeditnya. Aku beneran nggak tahu gimana dong. Tapi dengan tindakan si Ricis sendiri sudah mendatangi Polda tadi lanjutan gitu itu yang baik, tindakan baiknya dari Ricis. Iya, pokoknya kita mau haji. Doain ya. Mungkin dari laporan itu harapannya gimana sih? Uma, Ricis Kemudian